Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati di Cirebon, ada sebuah kuburan keramat yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kuburan ini dikenal oleh penduduk desa sebagai tempat yang angker, tak sembarang orang berani masuk. Bahkan saat siang hari, konon, mereka yang datang ke kuburan ini dengan niat buruk tidak akan pernah kembali. Disinilah arwah leluhur desa dimakamkan, dan penduduk percaya bahwa arwah-arwah itu masih mengawasi dan melindungi tanah tersebut dari pengganggu. Kuburan keramat ini sering disebut kuburan setana oleh penduduk desa. Setiap malam Jumat Kliwon, penduduk desa mendengar suara-suara aneh dari arah kuburan. Gemerincing gamelan, suara alunan doa, atau tawa yang terdengar samar. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah tentang sosok yang disebut Nyi Sarimah. Nyi Sarimah dulunya adalah seorang dukun sakti yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Namun, suatu hari, ia menghilang secara misterius setelah menjalankan ritual besar. Penduduk percaya, karena kesalahannya dalam ritual itu, arwahnya terjebak di kuburan, dan menjadi penunggu yang menjaga ketenangan para leluhur. Rama, seorang pemuda dari kota yang mendengar cerita ini saat berkunjung ke rumah bibinya di Sumberjati, merasa tertarik untuk membuktikan kebenaran mitos tersebut. Dia adalah seorang penulis blog yang kerap mencari kisah-kisah mistis untuk dibagikan kepada pembacanya. Meskipun sudah diperingatkan oleh penduduk desa untuk tidak mengusik kuburan itu, Rama tetap nekat untuk pergi. Malam itu, tepat pada malam Jumat Kliwon, Rama memberanikan diri mendatangi kuburan setana dengan perlengkapan kamera dan perekam suara. Saat tiba di gerbang kuburan, Rama berhenti sejenak, memperhatikan suasana di sekitarnya. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya. Seakan-akan ada yang mengawasi. Aroma melati yang menyengat perlahan tercium di udara, membuat Rama sedikit mual. Udara terasa dingin dan menusuk. Meskipun malam itu langit cerah dan bulan bersinar terang, tanpa ragu, Rama melangkahkan kakinya masuk ke dalam kuburan, mengikuti jalan setapak yang dihiasi batu-batu nisan tua yang sudah tertutupi lumut. Saat berjalan, Rama mendengar suara gemerincing gamelan yang samar-samar dari arah dalam kuburan. Suara itu terdengar seperti dipukul dengan pelan. Namun ritmenya menyeramkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Ini benar-benar nyata. Gumam Rama, merasa sedikit gugup namun juga tertantang untuk melangkah lebih dalam. Dia ingat bahwa ada satu makam tua di tengah kuburan. Sebuah makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nyi Sarimah. Penduduk desa berkata, setiap kali seseorang mendekati makam itu, akan muncul suara gamelan. Pertanda bahwa arwah Nyi Sarimah tengah berkumpul bersama roh-roh lain untuk melindungi wilayahnya. Rama melangkah lebih jauh, hingga tiba di sebuah pohon beringin besar yang berdiri di tengah-tengah kuburan. Pohon ini tampak tua dan kokoh, dengan akar yang mencuat keluar dan menjalar ke segala arah, seakan memeluk makam-makam di sekitarnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok perempuan dengan kebaya hitam berdiri di bawah pohon beringin. Perempuan itu diam mematung. Wajahnya tertutup oleh rambut hitam panjang yang terurai. Aroma melati semakin kuat, menusuk hidung dan membuat dada Rama semakin sesak. Apakah ini Nyi Sarimah? Batin Rama. Ingatannya kembali pada cerita penduduk desa tentang sosok itu, yang akan menampakkan diri pada mereka yang dianggap sebagai pengganggu. Dengan hati-hati, Rama mencoba mendekat. Dia mengambil kameranya, berharap bisa menangkap sosok itu. Namun tiba-tiba, kamera itu mati tanpa sebab. Dengan perasaan takut namun penasaran, Rama mencoba menghidupkannya kembali. Namun tetap tak berhasil. Ia lalu mengambil perekam suara yang ia bawa. Tangan Rama bergetar. Namun ia tetap merekam suara aneh di sekitarnya. Saat ia mulai berdoa dalam hati, suara perempuan itu terdengar pelan. Namun jelas, kenapa kau datang ke sini? Suara itu begitu dekat, seolah-olah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Wajah Rama semakin pucat, dan ia mundur beberapa langkah. Dengan suara gemetar, ia berusaha menjawab, "Saya hanya ingin tahu tentang cerita yang saya dengar." Sosok itu tersenyum samar di balik rambut panjangnya, lalu menghilang begitu saja, seolah-olah tertelan oleh kegelapan malam. Di saat yang sama, dari arah makam di dekat pohon, muncul cahaya kecil berwarna hijau yang bergerak perlahan-lahan. Penduduk desa menyebut cahaya ini sebagai lampu arwah, sebuah pertanda bahwa roh para leluhur tengah berkumpul. Namun,
Mereka juga percaya bahwa siapapun yang mengikuti lampu itu akan tersesat dan tidak bisa keluar dari kuburan hingga fajar menyingsing. Dengan wajah pucat dan hati berdebar, Rama berusaha tetap tenang dan tidak mengikuti cahaya tersebut. Namun, semakin ia mencoba menjauh, cahaya itu justru mengitarinya, membuatnya merasa seperti dikepung. Sadar ia tak bisa lari dari cahaya tersebut, Rama berlutut di tanah dan memohon ampun kepada arwah leluhur. Ia mengingat cerita warga yang pernah mendatangi kuburan ini dan tak pernah kembali. Mereka yang tersesat oleh lampu arwah dipercaya tertarik ke dunia roh, tanpa jalan kembali. Dengan napas tersengal dan penuh kepanikan, Rama mengucapkan doa-doa permohonan maaf, berharap arwah-arwah yang berada di sana mau mengampuni kehadirannya yang lancang. Suara gemerincing gamelan semakin keras, dan aroma melati terasa lebih menyengat, hingga membuat Rama hampir pingsan. Saat ia membuka matanya, ia kembali melihat sosok wanita berkebaya hitam berdiri di hadapannya, kali ini lebih dekat, wajahnya pucat, matanya kosong. Namun ada senyum samar yang menghantui, tangan perempuan itu mengarah padanya, dan seketika, angin dingin berhembus kuat, membawa suara angin yang berbisik, "Pergilah." Tanpa menunggu lama, Rama berdiri dan berlari ke arah yang ia yakini sebagai jalan keluar. Kakinya tersandung-sandung, namun ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Hatinya penuh dengan rasa takut dan panik, dan suara gamelan masih terdengar meski semakin jauh. Setelah berlari dalam kegelapan yang tak berujung, Rama akhirnya melihat jalan keluar di depannya. Dengan napas yang tersengal-sengal dan tubuh yang gemetar, ia melangkah keluar dari kuburan keramat itu. Saat ia akhirnya mencapai jalan desa, fajar mulai menyingsing, dan udara yang sebelumnya dingin kini terasa hangat. Rama memandang kembali ke arah kuburan, dan di sana, ia melihat bayangan sosok perempuan yang melambaikan tangan, seolah mengucapkan peringatan terakhir. Sejak malam itu, Rama tak pernah lagi membicarakan kisah di kuburan keramat desa Sumberjati kepada siapapun. Ia tahu, beberapa rahasia memang lebih baik dibiarkan tersembunyi.